الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. Hadirin jemaah rahimakumullah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia kenikmatannya kepada kita semua. Kembali kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, ibadah salat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita menjadi hamba yang bersyukur, bersabar, dan berikan kekuatan untuk dapat beristiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga menjadi jalan taqarrub dari setiap langkah kita, duduknya kita, zikirnya kita, tilawahnya kita, tasbihnya kita, dan diberikan kekuatan kita untuk terus bisa bermujahadah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan fid dunya wal akhirah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Insyaallah ikhtiar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa di bulan Ramadan ini menjadi bagian kita terus bergerak menguatkan diri kita mentaati Allah dan Rasul. Walau demikian kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'atiqullaha wa'atiqur rasul wahzaru. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Hendaklah hadirkan kewaspadaan, kehati-hatian. Artinya tantangan rintangan ke depan akan senantiasa ada dalam perjalanan kita untuk bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Nanti ketika pertengahan dan akhir, apakah kita masih menjadi orang-orang yang bisa bersemangat, beristiqamah sebagaimana di awal-awal telah kita lakukan? Maka untuk menjadi orang-orang yang dapat beristiqamah, hadirkanlah rasa bahagia, gembira dari setiap ibadah yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah. Orang-orang yang senantiasa bahagia, gembira dalam hidupnya, maka ada balasan surga. Artinya ketika kita menyambut Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, mengisinya dengan berbagai aktivitas ibadah dengan penuh rasa bahagia, senang, ya, sahurnya kah itu, tarawihnya kah itu, maka ujungnya fafil jannah, akan ada surga. Masya Allah. Ini yang menjadi bagian yang harus kita bermujahadah di dalamnya jamaah. Ada anak-anak yang luar biasa bisa berlama-lama dia duduk dengan gamenya, ya, karena kenapa? Karena dia senang. Ada orang yang berlama-lama ya duduk, ya memperhatikan pancingnya untuk mendapatkan ikan. Karena kenapa? Karena dia senang melakukannya. Maka sudah seharusnya jamaah rahimakumullah, ibadah yang kita lakukan juga adalah hadirkan rasa bahagia, gembira. Apalagi sebulan penuh lamanya ini, maka insya Allah tidak akan ada orang-orang yang berupaya untuk meninggalkan saum ini, yang membatalkan saumnya tanpa udzur syar'i yang dibenarkan. Ya, anak-anak remaja biasanya atau anak-anak dan sebagainya di rumah dia berpuasa, tapi ketika dihadirkan rasa bahagia, rasa senang, inilah juga diingatkan bahwa sesungguhnya syahrul Ramadan adalah syahrul sa'adah,
bulan di mana kegembiraan itu harus senantiasa hadir. Bagaimana kemudian ketika kita berbuka puasa, ya ini yang menjadi diingatkan oleh Rasulullah SAW, dua kebahagiaan buat orang-orang yang berpuasa. Yang pertama adalah indul iftar, ketika mereka berbuka puasa. Tidak dapat dipungkiri, dibohongi buat orang-orang yang tidak berpuasa atau berpura-pura puasa. Tidak ada rasa bahagia, senangnya dia ketika berjumpa dengan waktu berbuka tadi maghrib. Maka bermujahadalah jemaah rahmatullah, karena jangan sampai kita menjadi orang-orang yang malas, orang-orang yang lalai, orang-orang yang terlena. Sampai ini pun diingatkan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena berdalih kesibukan kita dengan dunia ini, kemudian luar biasa tentunya kita tinggalkan akan kewajiban kita, bahkan yang menjadi bagian yang harus kita qiyamul lail, menghidupkan malam-malam Ramadan ini, kemudian ditinggalkan. Alhamdulillah. Maka sadari, kata Allah, bahwa sesungguhnya akan ada tantangan rintangan. Jangan sampai kemudian harta, ya, yang ada di sekitar kamu, ya, yang berupa berbagai macam jenisnya, atau juga wa auladukum, anak keturunan kamu, cucu diantaranya. Jangan sampai kemudian nanti lebaran mau datang menjelang akhir Ramadan, cucu kita ke rumah, akhirnya kita meninggalkan qiyam Ramadan atau tarawihnya. Nah, ini menjadi bagian yang jangan sampai terjadi, karena ketika itu terjadi, wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Hadirin jamaah Allah, sadari oleh kita, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita ada beberapa kelalaian dalam keseharian yang kita akan temui dalam kehidupan ini. Kata Allah yang pertama, wa hum an du'aihim ghafilun. Kita sering dalam urusan doa ini ghafil. Ya, berdoa dalam keadaan kita tidak sadar kita sedang berdoa, atau juga tidak mau kita bermunajat. Ya, Ramadan adalah bagaimana bulan munajat. Minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita harapkan, baik untuk diri, keluarga, dan bahkan bangsa dan negara ini. Ini menjadi bagian yang sangat penting sekali. Kita berharap tentunya bagaimana nanti peralihan dari pemerintahan kekuasaan bisa berjalan dengan baik. Nah, ini menjadi bagian yang kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kesadaran tentunya buat orang-orang yang memang kemudian ada melakukan penyimpangan, bahkan kecurangan dan sebagainya, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi bagian doa-doa yang kita lantunkan jamaah rahmatullah. Yang kedua, kita sering juga lupa, kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Dalam urusan akhirat kita sering lupa bahwa pada saatnya nanti kita akan ketemu dengan yang namanya akhirat. Apa cirinya? Ketika kita jarang sekali mengingat yang namanya kematian, maka sesungguhnya ini menjadi bagian kita sering lupa akan akhirat. Maka ketika kita ingin menjadi orang-orang yang senantiasa terpaut dengan akhirat, maka sadari, ya, bahwa pada saatnya nanti kita akan berpulang ke rahmatullah, kematian akan menjemput kita. Ini menjadi bagian yang akan menguatkan keyakinan kita kepada akhirat. Dan yang terakhir, rahmatullah, yang sering juga kita lupakan, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum an ayatina ghafilun. Kita ghafil, kita lengah dalam urusan ayat-ayat Allah. Ya, Ramadan adalah syahrul Qur'an. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada kita semuanya. Maka sudah seharusnya kita ini terdorong, ya, bersikap dengan Quran ini, baik mau membacanya, mendengarkannya, mentadaburinya, mensyiarkannya. Kalau Ramadan ini tidak mendorong diri kita untuk lebih kuat dengan Al-Quran, maka akan menunggu bulan apa lagi kita untuk bisa lebih kuat interaksi dengan Al-Quran. Ya, maka masih ada kesempatan dan rahmatullah, gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai dalam ketiga hal tadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim.
wa taqabbalallahu minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ba'du. Fa ibadallah ittaqullaha haqqa taqatihi wa la tamutunna illa husna wa fa'alul khaira wa taqashsharra wa taqul اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالمعرفة. ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك من دار الدنيا ودار الآخرة. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وارفع درجاتنا ببركة القرآن وادخلنا الجنة بشرف القرآن واغفر لأحيائنا وأمواتنا بتلاوة القرآن واقض حاجاتنا بفضيلة القرآن. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في غزة. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. قم الصلاة.